Baik, kita lanjutkan materi kita ya, teman-teman. Hari ini kita di chapter ke-9, besok hari Senin kita di chapter ke-10, terakhir untuk structure, oke? Nah, di chapter ke-9 ini nanti kita tidak belajar mengenai structure bagian pertama, tapi akan lanjut ke structure bagian kedua, yaitu nomor 16 sampai 40, atau mencari error analisis atau mencari kesalahan di dalam kalimat seperti itu, teman-teman. Oke? Jadi kita langsung saja. Jadi nanti structure itu dibagi menjadi 2 part ya, teman-teman. Yaitu part 1 atau part A itu di nomor 1 sampai 15. Nah, itu yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi soalnya itu ada yang dihilangkan. Kita disuruh melengkapi bagian kalimat yang hilang. Jadi A, B, C, D kalau kita masukkan di titik-titik, yang mana yang bisa menjadikan kalimatnya lengkap seperti itu. Nah, tapi kalau di chapter kedua ini nanti teman-teman akan diberi kalimat lengkap ya, jadi nggak ada yang dihilangkan. Nah, di dalam kalimat itu ada 4 yang digarisbawahi. Nah, teman-teman disuruh mencari yang salah. Jadi di antara 4 itu yang salah yang mana? Seperti itu. Dan untuk error analisis ini atau structure bagian kedua ini soalnya paling banyak, teman-teman. Jadi kalau part A cuma nomor 1 sampai 15 soal ya. Kalau part B ini ada 25 soal. Jadi nomor 16 sampai nomor 40. Nah, sebelum kita ke teorinya dulu atau ke penjelasan mengenai error analisis, kita pemanasan dulu ya, teman-teman. Jadi saya akan berikan beberapa kalimat, nanti teman-teman tebak yang salah di dalam kalimat itu yang mana, oke? Misalkan di kalimat pertama ada kalimat seperti ini. Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, ada yang tahu yang salah di kata apa, teman-teman? Work. Ya, that's right. Yang salah adalah word-nya ya, yang verb ed-nya di situ, teman-teman. Salahnya kenapa? Karena pakai verb 2. Harusnya? Verb 1. Ya, alasannya kenapa kok harus pakai verb 1? Di situ ada kata apa? Did. Ya, that's right. Ada did ya, teman-teman. Auxiliary dari keluarganya do, yaitu do, does, did, harus diikuti verb 1. Oke, good. Berarti di situ bukan did not work, tapi harusnya verb 1. Jadinya, Albert Einstein did not work at the hospital. Good job, teman-teman. Nah, itu contoh lagi, kedua, teman-teman. Nah, di sini ada kata yang salah. Jadi, kelas katanya salah, teman-teman. Jadi, di sini ada kata sifat, tapi menjelaskan kata kerja. Ya, sebenarnya kalau diartikan enak. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, kalau diartikan enak. Nah, tapi ada kelas kata salah. Ada yang tahu kata sifat mana yang menjelaskan kata kerja, teman-teman? Able. Ya, that's right. Ada kata sifat able. Yang mana kata sifat itu fungsinya bukan menjelaskan kata kerja, teman-teman. Yang punya sifat itu kata apa? Masih ingat? Benda. Ya, that's right. Noun atau kata benda ya, teman-teman. Good job. Jadi able di sini salah, teman-teman. Nggak bisa kata sifat menjelaskan kata kerja. Ya, yang menjelaskan kata kerja itu cuma 2. Bisa keterangan, bisa auxiliary atau kata kerja itu sendiri. Ya, dari kelasnya auxiliary. Nah, kebetulan ada auxiliary yang artinya sama dengan able, dapat atau mampu. Ada yang tahu auxiliary dari modal yang artinya dapat apa, teman-teman? Can. Ya, that's right. Can. Good. Jadi able di situ harus diganti jadi can. Jadinya an electric eel can produce electricity. Kalau diartikan seekor belut listrik bisa menghasilkan listrik atau mampu menghasilkan listrik. Nah, secara arti sama dengan sebelumnya. Cuman ini secara struktur lebih benar, teman-teman. Ya, jadi auxiliary diikuti verb, bukan kata sifat diikuti verb. Nggak bisa kata sifat menjelaskan predikat ya. Kata sifat fungsinya hanya menjelaskan kata benda. Oke, good. Masih ingat ya? Jadi kita sambil review, teman-teman, sambil pemanasan. Ketiga, contohnya seperti ini. He is the most best PUBG Mobile player in the world. Di sini ada pemborosan. Ya, jadi harus ada yang dihapus. Kata apa, teman-teman? Iya, that's right. Kata most-nya ya. Nice. Jadi most-nya di situ harus dihapus karena best itu adalah bentuk superlatif atau yang paling dari kata good. Jadi good itu baik, better itu lebih baik komparatif. Nah, superlatifnya yang palingnya itu adalah best, artinya terbaik atau yang paling baik. Nah, ini kalau diartikan nanti kalau misalkan most-nya di situ, dia adalah pemain PUBG Mobile yang paling terbaik
Nah, nggak enak teman-teman. Jadi yang paling baik atau yang terbaik aja ya. Jadi di situ most-nya harus dihapus. Jadinya he is the best PUBG Mobile player in the world. Dia merupakan pemain PUBG Mobile terbaik di dunia seperti itu. Kemudian contoh keempat, kalimatnya yang salah seperti ini. The method new was proven to be effective. Ada yang terbalik, teman-teman. Jadi ada dua kata yang urutannya terbalik. Oke, ada yang tahu di sini yang terbaik kata apa dan kata apa yang tempatnya tertukar. New method. Good, new method. Nice. Jadi kata sifat dulu ya, teman-teman. Jadi new dulu, baru kata benda method. Urutannya adalah kata sifat baru kata benda. Nah, ini chapter ke-6, materi mengenai adjective. Adjektif dulu baru kata benda, seperti itu. Jadi bukan the method new, tapi the new method was proven to be effective. Oke, metode yang baru itu terbukti ampuh atau terbukti efektif, seperti itu. Nah, contoh terakhir ini yang jenisnya paling sulit walaupun paling jarang keluar, teman-teman. Sekalinya keluar cuma satu soal di antara 25 soal, dia cuma satu, yaitu ada yang hilang. Jadi si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Nah, contohnya seperti ini. One the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu yang hilang di mana, teman-teman? Atau kata apa? One of. Ya, yeah, that's right. Harusnya ada of ya, karena one di sini kata ganti. Ya, teman-teman, one itu bisa sebagai adjektif kalau setelahnya ada kata benda. Nah, tapi sini one ditabrak sama determiner the. Otomatis the itu pasti memulai frase baru, teman-teman. Berarti ini posisinya beda-beda. Nah, ini kalau ada pronoun, ada noun, nanti subjeknya double. Otomatis kata benda kedua ini harus dirubah jadi keterangan, yaitu ditambahkan of di situ. Jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu dari skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Jadi si pembuat soal itu nanti akan merubah satu kata di dalam kalimat. Kalau enggak gitu mengganti posisi dari satu kata dengan kata yang sebelumnya atau sesudahnya ya. Kemudian si pembuat soal juga bisa menambahkan satu kata dan juga si pembuat soal bisa menghilangkan satu kata. Seperti itu. Nah, jadi error atau kesalahan di dalam kalimat itu dibagi menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama namanya misformation. Jadi si pembuat soal itu merubah satu kata ya, menjadi dirubah kelas katanya itu biasanya salah, atau biasanya kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah. Seperti itu. Kemudian dan tipe kedua atau jenis kedua namanya addition, dari kata add, menambahkan. Jadi si penulis itu si pembuat soal itu menambahkan satu kata di dalam kalimat yang mana malah menjadikan kalimat itu salah, jadi pemborosan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada misordering, dari kata order. Order itu urutan, teman-teman. Ordering itu pengurutan, miss itu salah. Jadi pengurutan yang salah. Jadi si pembuat soal itu menukar posisi dari dua kata. Jadi kata sebelumnya dengan kata sesudahnya itu ditukar. Seperti itu. Dan yang terakhir ada namanya omission, yaitu si penulis ini menghilangkan. Jadi kata omit ya teman-teman. Omit itu artinya menghapus atau menghilangkan. Jadi si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat tersebut. Seperti itu. Nah, untuk penjelasannya kita bahas misformation dulu ya, yaitu kesalahan yang jadi si pembuat soal itu mengganti satu kata ya, entah yang diganti itu menjadi berubah kelas katanya atau kelas katanya masih tetap tapi katanya yang dirubah. Seperti itu. Jadi ada dua, misformation itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama namanya derivational, yang kedua namanya inflectional. Derivational ini si pembuat soal merubah kelas katanya dari satu kata yang dia rubah. Oke, jadi kelas katanya salah. Harus kita carikan kelas kata lain. Nah, kalau inflectional itu adalah si pembuat soal merubah satu kata, tapi kelas katanya tidak dirubah. Jadi bentuknya saja yang salah. Ya, teman-teman. Nah, contohnya yang kelas katanya salah tadi adalah yang an electric eel able produce electricity.
Jadi nggak bisa kata sifat menjelaskan kata kerja. Walaupun kalau diartikan bisa ya teman-teman, tapi secara structure atau secara grammar ini salah. Secara fungsi kelas katanya. Jadi harus kita ganti dengan kelas kata lain yang bisa menjelaskan kata setelahnya. Seperti itu. Kemudian yang kelas katanya tadi sudah benar, tapi bentuknya yang salah. Contohnya yang tadi, Albert Einstein did not work at the hospital. Jadi secara teori auxiliary harus ada verb setelahnya. Tapi bukan verb 2 atau verb 3 ya, tapi verb 1. Jadi bentuknya verbnya yang salah di sini. Seperti itu. Nah, untuk contoh lain ya, yang kelas katanya salah seperti ini, teman-teman. My cat died yesterday. Kucingku mati kemarin. Nah, kalau teman-teman lihat di kalimat ini sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Dead itu kata sifat, teman-teman. Ya, yang pakai e itu kata sifat. Nah, kebetulan ada kata kerja artinya juga mati. Nah, di sini supaya dia bisa jadi predikat ya sudah dead-nya kita rubah menjadi kata kerja yaitu die. Karena yesterday, maka lampau jadi verb 2. Jadi die-nya kita carikan verb 2-nya yaitu died. Jadi harusnya my cat died yesterday. Oke, jadi memang kelihatannya kecil tuh perubahannya, tapi memang yang atas ini dead itu kata sifat ya. Kalau yang atas tidak ada kata kerja sebagai predikat, nah yang bawah lah yang benar kalimatnya karena di situ punya predikat seperti itu. Kemudian walaupun artinya sama ya, teman-teman. Kemudian contoh yang inflectional atau bentuk kelas katanya yang salah. Jadi kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah, teman-teman. Oke, contohnya adalah many wild animal are endangered today. Nah, di situ kata kuncinya teman-teman yang pertama adalah determiner many. Penunjuk jumlah bendanya. Many artinya banyak, maka jumlahnya bendanya nanti harus jamak, ya. Kemudian penunjuk kedua itu ada predikat are. Kalau predikatnya are, maka kata benda di subjek itu harus jamak. Nah, di situ ada kata benda tunggal yaitu animal di subjek. Jadi itu harus kita rubah jadi jamak. Caranya gimana? Tambahkan s saja. Jadinya harusnya many wild animals are endangered today. Seperti itu. Walaupun artinya sama, tapi yang bawah lebih benar ya, teman-teman. Karena ada many sama are. Seperti itu. Jadi kelas katanya sudah benar. Benar-benar kata benda, cuma beda bentuk saja. Yang atas tunggal, yang bawah jamak. Seperti itu. Nah, untuk misformation atau jenis error yang pertama ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Izin bertanya, Sir. Silahkan, brother. Untuk bentuk soal misinformation ini biasanya dilihatnya dari berapa grammar aja? Dari grammar apa aja gitu, Mister? Biasanya yang sering muncul. Oke, that's good question. Jadi apakah jadi dilihatnya dari grammar apa aja? Saya bisa bilang kelas kata aja. Jadi kelas kata yang sudah kita pelajari aja. Jadi ada 7 ya. Sebenarnya kelas kata itu ada 8, teman-teman. Cuman yang 1 itu dipakai di speaking. Jadi hanya 7 yang perlu kita pahami, yaitu kata benda. Nah, kata benda itu fungsinya sebagai apa ya? Cek apa namanya? Teman-teman harus paham itu dulu karena sudah kita bahas. Kata benda fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Entah objeknya kata kerja atau objeknya preposisi. Seperti itu. Kemudian bentuknya. Nah, kata benda itu bentuknya ada jamak, ada tunggal, ada manusia, ada benda mati. Kemudian ada kata benda yang tidak bisa dihitung, ada kata benda yang bisa dihitung. Seperti itu. Jadi yang dimaksud bentuk seperti itu. Jadi lebih detail ya. Kemudian yang kedua kata kerja misalnya. Kata kerja fungsinya umumnya di dalam kalimat hanya sebagai predikat. Nah, tapi bentuknya di dalam predikat itu ada banyak ya. Ada verb 1, verb SIS, tergantung subjeknya ya. Nanti kalau verb 1 subjeknya berarti jamak, ada S-nya. Kalau verb SIS berarti subjeknya jangan ditambahkan S alias tunggal. Seperti itu. Kemudian kalau verb 2 berarti ada keterangan lampau atau konteks kalimatnya itu menyeritakan kejadian lampau. Seperti itu. Kemudian auxiliary verb. Nah, teman-teman juga harus jeli dengan auxiliary dengan verb ini gandengannya beda-beda. Misalkan ada do, does, did. Itu gandengan verb 1. To be diikuti verb ing atau verb 3 tergantung aktif atau pasif ya. Kemudian have, has, had diikuti verb 3. Kemudian modal diikuti verb 1. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada selain kata kerja ada kata ganti. Kalau kata ganti gampang, teman-teman. Kata ganti itu kasusnya di error analysis memang sering keluar, tapi teman-teman cek aja.
kata ganti itu menggantikan kata benda apa. Nah, misalkan pakai there. Nah, berarti atau them ya. Berarti itu jamak. Cek kata benda yang dimaksud apakah jamak atau tunggal. Itu sering sekali ya untuk kata ganti, teman-teman. Kemudian selain kata ganti ada conjunction. Nah, conjunction di situ misal ada fanboys, ada selain fanboys. Nah, kalau conjunction enak. Fanboys selain fanboys, kemudian secara makna, teman-teman. Oke, benar nggak misalkan hubungannya pakai dan, sedangkan sebelumnya negatif, setelahnya positif. Kan nggak nyambung, teman-teman. Harusnya kalau positif dengan positif, negatif dengan negatif, kalau dan ya. Nah, berarti kalau positif sama negatif harusnya pakai but. Misalnya seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi preposisi. Nah, kalau preposisi cuma bentuk, teman-teman. Tapi fungsinya dulu dicek apakah setelahnya ada subjek predikat atau tidak. Kalau ada subjek predikat berarti kita tidak butuh preposisi, kita butuh conjunction. Ya, nah karena beberapa conjunction sama preposisi itu memiliki arti yang sama, contohnya because sama because of. Contohnya ada in spite of sama although. Nah, itu beda kelas kata tapi maknanya sama, seperti itu. Ya, sebenarnya untuk error ini yang sudah kita pelajari seperti itu, brother. Jadi sentencing sama phrasing dan kelas katanya. Jadi dipakai di sentencing sama di phrasing bagaimana, seperti itu. Baik, Sir, makasih. Oke. Dan juga teman-teman jangan terlalu mikirnya sulit-sulit ya. Intinya ini sudah kita pelajari. Memang teman-teman harus lebih teliti untuk di error analisis ini. Jadi menghubungkan benar nggak subjeknya di sini kata benda ini bentuknya ini. Misalnya seperti itu. Oke. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lain untuk misformation, teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut ke, atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan langsung unmute, oke? Nah sekarang kita, ada yang ketinggalan. Misformation ini paling banyak keluarnya, teman-teman. Jadi dari 25 soal, misformation ini 23 soal. Atau biasanya sampai 24 lah, atau 20, pokoknya sekitar gitu, 22 sampai 24 soal. Ya, dari 25 soal. Jadi bisa dibilang hampir semua soal error analisis itu adalah misformation. Oke, teman-teman. Nah, kemudian jenis soal kedua itu namanya addition atau penambahan kata. Jadi si penulis itu menambahkan kata yang tidak perlu. Jadi pemborosan nanti. Oke, contohnya yang tadi, he is the most best PUBG Mobile player in the world. Ada most, ada best, dua superlatif, nggak bisa, teman-teman, pemborosan. Oke. Nah, contoh lainnya adalah our manager wants to see you. Ada yang tahu pemborosannya di mana, teman-teman? Di. Oke, good. Di ya, atau our. Ini adalah materi hari ke-6. Kalau teman-teman masih ingat, ketika adjektif itu, ada tiga jenis. Yang pertama determiner. Nah, di dalam determiner itu ada yang saya kotakin oranye. Yaitu yang pertama, the, an. Oke, menunjukkan jelas tidak bendanya. Yang kedua adalah jauh dekatnya, yaitu that, those, sama this, sama this. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kepemilikan. Nah, ada yang masih ingat kenapa kok saya kasih kotak oranye sedangkan yang lain enggak? Cuman bisa dipakai salah satu aja. That's right. Jadi kita hanya bisa mengambil salah satu saja di dalam satu frasa atau untuk satu kata benda, teman-teman. Nah, di sini ada dua determiner yang di dalam kotak oranye yaitu the sama our. Ini salah satu kita hapus ya, teman-teman. Jadi boleh the-nya atau our-nya. Nah, di sini contohnya yang saya hapus adalah the-nya misalnya. Jadi, our manager wants to see you. Manajer kita ingin menemuimu. Seperti itu. Jadi sering sekali juga determiner didobeli seperti ini ya, teman-teman. Kalau nggak gitu double preposition. Setelah ada for, ada to setelahnya. Nah, itu nggak bisa. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Untuk addition ini jarang keluar, teman-teman. Addition ini keluarnya hanya ya satu soal lah. Dari 25 soal, dia keluar satu soal. Tapi hati-hati. Gara-gara dia cuma keluar satu, itulah kesulitannya. Jadi kita sudah terlalu sering dengan misformation. Akhirnya semuanya kita kayak pukul rata itu misformation. Padahal ada jenis satu, yaitu addition. Seperti itu. Ya, jadi keluarnya jarang. Maksudnya sedikit, teman-teman. Hanya satu soal. Kemudian yang kedua ada misordering. Yang ketiga ada misordering. Jadi penempatan posisi yang salah. Jadi dua kata itu dibalik, ya teman-teman. Nah contohnya tadi yang the method new tadi. The method new was proven to be effective. Harusnya the new method was proven to be effective.
Nah, contoh lain nih, misalkan ada kalimat the actor main forgot the script. Ada yang tahu yang terbalik di kata apa dan apa? Actor sama main. Harusnya Main actor. The main. nice. Jadinya harusnya the main actor ya, teman-teman. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Nah, ini paling sering juga untuk misordering. Keluarnya kasus pembalikan adjektif sama noun. Seperti itu. Kalau nggak gitu preposition sama noun. Teman itu sering dibalik sama yang bikin soal. Contohnya ada all of sama of all. Nah, itu kan dua-duanya bisa. Nah, tapi di kalimat itu penggunaannya beda. Seperti itu. Oke. Nah, untuk misordering sama kayak addition tadi, teman-teman. Jadi sekalinya keluar cuma satu soal. Seperti itu. Jadi jarang sekali keluar. Kemudian yang terakhir, itu omission yang saya bilang paling susah ya, teman-teman. Karena kadang tidak kelihatan. Dan kita sama kayak tadi alasannya. Kita terlalu sering dengan mengerjakan misformation di soal-soal sebelumnya di error analisis bagian kedua, ketabrak sama jenis soal yang berbeda. Jadi agak menipu kayak gitu atau agak mengecoh, menjebak seperti itu. Jadi dia keluarnya hanya satu soal di antara 25 soal. Nah, untuk contoh soalnya yang tadi, one the most important skills to acquire is communication. Harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Nah, contoh lain nih, misalnya ada seperti ini, teman-teman. Man hit into that tree last night. Ini kalau diartikan nggak enak. Kalau diartikan, pria menabrak pohon itu tadi malam. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Ada yang tahu yang nggak enak dikata apa, teman-teman? Sorry, dikata apa? Yang kehilangan sesuatu dikata apanya? Hitnya kehilangan apa, brother? Itu verb 2 ya hitnya, teman-teman. Bukan verb. Sorry? Gimana, Mister? Jadi hati-hati. Hit itu verb 1-nya hit, verb 2-nya hit, verb 3-nya juga hit, teman-teman. Di sini dia verb 2. Sama kayak cut, memotong. Memotong itu cut, cut, cut. Seperti sama kayak meletakkan, put. Put itu verb 2-nya juga put, verb 3-nya juga put. Seperti itu. Sama kayak apa lagi ya? Banyak beberapa kata kerja itu verb 1, verb 2, verb 3-nya bentuknya sama. Ya, jadi hit nggak ada masalah. Coba dengarkan lagi ya, teman-teman, tanpa melihat yang ada di layar. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Iya, that's right. Yang salah adalah demand-nya ya, teman-teman. Masa pria menabrak pohon itu tadi malam? Kan di dunia ini banyak sekali pria, right? Ada banyak sekali benda pria di dunia ini. Nggak mungkin semua pria menabrak pohon itu tadi malam, kan nggak mungkin. Jadi kata benda pria di situ itu harus ditambahkan dengan penjelas yaitu determiner. Boleh ditambahkan boleh juga ditambahkan the, boleh ditambahkan that. Intinya di situ butuh the atau teman-temannya the, ya teman-teman. Misalnya saya pakai misalnya boleh, atau the juga boleh, atau that juga boleh. Ya, misalkan that man hit into that tree last night. Pria itu menabrak pohon itu tadi malam. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah teori mengenai error ya, teman-teman. Memang omission ini paling menjebak, jadi lebih hati-hati ya, teman-teman. Nah, mungkin untuk mengenali jenis soal yang jarang keluar, terutama yang misordering ya, teman-teman. Cara mengenalinya kalau saya, jadi kalau teman-teman menemukan dari 4 yang digarisbawahi itu, ada 2 pilihan atau lebih, jadi 2 atau 3 pilihan, itu berupa frase, jadi yang digarisbawahi itu lebih dari satu kata, teman-teman cek itu dulu. Jadi yang digarisbawahi panjang itu. Kemungkinan itu terbalik, teman. Terutama kalau yang digarisbawahi itu 2 kata. Nah, kemungkinan dia terbalik. Atau kadang ada yang hilang entah di tengah-tengahnya seperti itu. Atau ada yang dilebih-lebihkan, itu seperti itu. Jadi caranya saya mengenali subjek seperti itu. Jadi kalau ada yang digarisbawahi lebih dari satu, teman-teman cek dulu yang digarisbawahi lebih dari satu. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan sebelum ke contoh soal? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kita lanjut ke contoh soal. Jadi contoh soalnya seperti ini, ya. Sebentar, teman-teman. Sebentar. Ini saya hapus dulu ya timernya. Karena tidak perlu timer. Sebentar.
Oke. Nah, jadi teman-teman nanti akan diberi satu kalimat lengkap seperti ini, ya. Kemudian di kalimat tersebut ada ada 4 yang digarisbawahi. Ada yang kata, ada yang berupa frase, ya. Nah, kalau frasenya cuma berupa satu gini, nggak usah terlalu diperduliin. Teman-teman cek dulu dari depan. Nah, urutannya gini, sebenarnya ya, kalau teman-teman misalkan baru dapat soal seperti ini, cek dulu kelengkapan subjek predikatnya, ya. Jadi sentencing dulu. Kalau sentencing nggak ada masalah, nah baru cek kata per kata. Oke, kita cek subjek predikat. Di situ ada subjective sum, predikatnya adalah is. Kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah it, predikatnya adalah is. Kemudian sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek, tidak ada predikat lagi. Artinya kalimat ini sudah lengkap secara sentencing. Nah, berarti baru kita cek kata per kata, teman-teman. Di situ ada to. To itu ada yang masih ingat kelas katanya to? To itu sama kayak very, sama kayak really, teman-teman. Artinya sangat, atau kalau to itu artinya terlalu. Ada yang masih ingat kelas katanya apa itu to, teman-teman? Yang O-nya 2. Lupa? Nggak apa-apa. Jadi to itu kelas katanya adalah keterangan atau adverb, ya. Namanya adverb of degree atau intensity. Yang kita bahas hari ke-7 kemarin. Ke-7 itu berarti lusa, teman-teman. Oke, jadi dia adverb atau keterangan. Dan keterangan itu hampir bisa menjelaskan kata apapun, ya. Kita cek kata setelahnya. Ternyata kata setelahnya adalah soft, kata sifat. Nah, adverb of degree itu memang fungsinya menjelaskan kata sifat atau kata keterangan, ya, teman-teman. Berarti secara kelas kata to ini nggak ada masalah. Kemudian setelah kata sifat soft itu menabrak conjunction that. Nah, berarti kita balik lagi ke to tadi, teman-teman. Ya. Nah, to ini gandengannya bukan that. Ini materi hari ke-8 yaitu paired words atau gandengan kata. Oke, masih ingat gandengannya that yang artinya sehingga itu bukan to ya, teman-teman, tapi adalah so. Oke, jadi so boleh pakai such kalau ada kata bendanya. Jadi bedanya so that sama such that itu setelah such harus ada kata bendanya dulu baru that. Tapi kalau nggak ada kata bendanya seperti ini, kita pakainya yang so. Nah, ini juga pernah keluar, teman-teman. Di soal TOEFL ini juga pernah keluar. Jadi so soft that, such soft that. Nah, itu saya pernah menemukan seperti itu. Nah, itu malah salah. Oke, harusnya so soft that. Seperti itu. Jadi gandengan, teman-teman. Jadi kalau so that itu sudah gandengan. Kalau bedanya sama such that, so itu diikuti kata sifat aja, ya. Kalau such itu diikuti kata benda dulu, baru diikuti that. Seperti itu. Nah, berarti ya sudah yang salah yang to-nya. Oke. Kalau yang it is nggak ada masalah setelah conjunction subjek predikat dan predikatnya present ya, karena sebelumnya present berarti ini present nggak ada masalah. Scratch itu verb 1, sebelumnya ada to memang umumnya diikuti verb 1 ya, teman-teman. Kemudian apalagi di situ ada objek yaitu it, berarti itu harus aktif. Oke. Kemudian ada with itu preposisi harus ada kata bendanya. Kata bendanya fingernail, dia tunggal karena ada kata a. Berarti nggak ada masalah fingernail. Ya sudah berarti jawabannya yang to tadi, harusnya so. Nah, nanti kalau dibaca, gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Kalau diartikan gips itu sangatlah lembut atau lunak. Sehingga mudah untuk menggoresnya dengan kuku jari saja, seperti itu. Nah, dari contoh pertama, silakan. Mister mau bertanya, kalau with and fingernail bisa tuh, Mister? With, kalau an kata bendanya harus diawali dengan vokal. Misalkan with an umbrella, itu boleh. With an apa misalnya? With an hourglass, for example, dengan sebuah jam pasir misalnya. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalkan setelahnya F, pokoknya selain A, I, W, O ya, teman-teman, huruf vokal. Jadi ya itu pakainya seperti itu. Oh, oke, Mister. Jadi memang kadang seperti itu ya, harus jeli teman-teman. Harus itu bagaimana setelahnya, kalau N bagaimana. Nah, itu juga di sini nanti error analisis lah yang teman-teman memakai pengetahuan itu. Oke. Nah, kuncinya teman-teman nggak perlu mikir berarti kita harus tahu secara detail. Itu nanti teman-teman sambil jalan, sambil hajar latihan. Nanti kalau bingung itu tugas saya. Nanti silahkan tanya ke saya. Nanti akan saya jawab. Saya coba menjawab dengan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Seperti itu.
Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau nggak ada ke contoh kedua ya. Contoh kedua seperti ini. Jadi satu kalimat diikuti 4 yang digarisbawahi. Kita disuruh mencari yang salah di antara salah satu. Nah, caranya sama, kita cari subjek predikat dulu. Di situ ada subjek cadence, predikatnya may be considered, kemudian and di sini menghubungkan 2 kata benda ya, yaitu the rise and the fall. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi, artinya subjek predikat sudah lengkap. Kalimat ini sudah benar secara sentencing. Nah, kita cek baru secara phrasing, kita cek satu-satu. Di situ ada be, itu verb 1 dari to be ya, teman-teman, karena sebelumnya ada modal. Modal harus diikuti verb 1. Berarti be nggak ada masalah. Oke, may be considered. Be-nya nggak ada masalah. Kemudian the di situ menjelaskan kata benda rise sama kata benda fall, nggak ada masalah ya, the-nya, teman-teman. Iya, Miss, mungkin ada pertanyaan? Sorry, Mister, mungkin ada pertanyaan? Di saya ini apa screen-nya tidak terlihat? Apa di teman-teman kelihatan nggak? Oh iya, PowerPoint saya apakah sudah pindah, teman-teman? Di layar teman-teman? Kelihatan sudah. Oh, udah pindah ya. Nah, Brother Agi mungkin bisa keluar dulu terus masuk lagi. Biasanya stuck itu mungkin koneksi biasanya. Baik, Mister. Oke. Terima kasih. Alright. Nah, nanti misal macet tolong saya dikasih tahu ya, teman-teman, takutnya macetnya di semuanya seperti itu. Oke, ternyata cuma di satu berarti koneksi teman-teman kalau di salah satu ya. Kalau di semuanya berarti koneksi saya. Seperti itu. Nah, di situ the nggak ada masalah karena menjelaskan kata benda rise sama kata benda fall. Hati-hati ya, teman-teman, itu kata benda karena sebelumnya ada the-nya, bukan kata kerja. Karena nanti kalau kata kerja itu verb 1, predikatnya ada 3. Ada may be considered, ada rise, ada fall. Berarti itu bukan kata kerja tapi kata benda. Berarti the nggak ada masalah. And di situ juga nggak ada masalah. Dia menghubungkan 2 kata benda. Nah, teman-teman masih ingat setelah preposisi harus diikuti kata apa? Ya, that's right. Preposisi itu harus ada noun ya, teman-teman, setelahnya. Jadi harus ada kata benda. Jadi yang salah di situ adalah intensified. Kalau ada ed, ada apalagi ing, itu sebenarnya kata kerja. Tapi kalau ing nggak apa-apa, teman-teman. Verb ing itu bisa jadi noun, namanya gerund. Oke, tapi verb 3 nggak bisa. Verb 3 itu nggak bisa jadi noun. Ya sudah, berarti ini salah. Intensified-nya yang salah. Harusnya kita rubah jadi kata benda, jadinya intensification atau penguatan. Seperti itu. Oke. Jadi yang salah yang D ya, yang delta, yang intensified. Jadi harusnya cadence may be considered the rise or the fall in intensification of sounds. Seperti itu. Oke, dari contoh soal kedua mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya. Kita ke contoh ketiga, caranya sama. Di sini ada satu kalimat utuh, nanti ada 4 yang digarisbawahi. Kita cek dulu kelengkapan subjek predikatnya. Di situ kalau ditarik ada kata benda sitis, predikatnya adalah have, verb 1 ya teman-teman. Nah, sudah lengkap, satu subjek, satu predikat di dalam kalimat. Sentencing nggak ada masalah secara kelengkapan. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Nah, kalau ada 2 yang digarisbawahi berupa frase seperti ini, teman-teman, dicek dulu yang panjang, yang berupa frase dulu. Kemungkinan ini adalah misordering, addition, atau omission. Oke, kita cek dulu yang depan. Cities major. Nah, ini benar atau salah, teman-teman? Cities major. Salah ya. Nah, berarti disinilah kesalahannya. Jadi urutannya harusnya kata sifat dulu, baru kata benda. Jadi langsung ketemu, teman-teman. Jadi harusnya bukan cities major, tapi major cities. Jadi adjektif baru noun. Oke, materi kita hari ke-6 mengenai kata sifat. Seperti itu. Jadi harusnya most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Jadi hampir seluruh kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu surat kabar harian. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, mari kita coba ke latihan soal. Nanti teman-teman coba dulu sebisanya, jangan takut salah ya. Sebenarnya cuma review materi sebelum-sebelumnya dan mungkin teman-teman harus sedikit lebih teliti. Oke, intinya dicoba dulu. Silahkan teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Baik, semuanya menjawab belts. Oke, ada jawaban time zone juga. Ada belts, ada belts. Oke, ada belts atau time zone. Kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, cari kelengkapan dulu. Di situ ada subjek time zone, predikatnya is. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek, yaitu that. Diikuti predikat, yaitu extends. Nah, berarti sudah lengkap ya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Seperti itu. Nah, berarti kita cek secara kelas kata atau sentencing ya di bagian kalimat. Yang alpha di situ ada time zone. Nah, artinya adalah zona waktu, teman-teman, atau zona wilayah. Contohnya kalau di Indonesia kita punya 3. WIB, WITA, sama WIT. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Seperti itu. Nah, itu namanya time zone atau zona waktu. Nah, berarti ini sudah nggak ada masalah. Secara urutan kan kalau diartikan nanti kata bendanya zona waktu itu zona, teman-teman. Oke, time di situ hanya noun adjunct atau menjelaskan kata zona. Berarti yang alpha nggak ada masalah, oke? Setelah predikat is ada a. Itu harus diikuti kata benda tunggal karena dia determiner. Dari kata determine artinya menentukan. Menentukan apa? Menentukan bendanya. Itu artinya sebuah, seekor, seorang, pokoknya ya, teman-teman, satu. Maka kita cek kata bendanya harus ada satu. Tarik dari depan ke belakang. Di situ ada kata benda belts. Yang mana dia jamak. Nah, berarti yang salah di sini ya, teman-teman. Jadi harusnya bukan belts jamak, tapi harusnya tunggal. Jadi harusnya belt. Jadi teorinya adalah itu diikuti singular noun atau kata bendanya harus tunggal. Seperti itu. Jadi bukan a slightly irregular north-south belts, tapi belt. Oke. Nah, berarti ketemu jawabannya yang belts, harus yang Charlie ya, harusnya. Jadi kalau diartikan nanti sebuah zona waktu merupakan sejenis atau sebuah sabuk dari utara selatan yang hampir tidak beraturan bentuknya, yang membentang dari kutub ke kutub. Nah, itu from nggak ada masalah ya. From preposisi diikuti noun, gandengannya adalah to. Jadi from to. Itu materi hari ke-8, paired words. Jadi yang delta nggak ada masalah. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Tunggu, Mister, Mungkin, mau bertanya, Mister. Itu yang silakan. membentang itu kan butuh objek, Mister. Kenapa enggak? Membentang itu, kalau membentangkan itu butuh objek. Membentangkan butuh, ya. Tapi kalau membentang aja itu tidak perlu objek, brother. Misalkan saya bilang gini, saya membentang bajuku, kan nggak enak. Tapi kalau saya membentangkan bajuku, nah enak. Nah, ekstensinya artinya adalah membentang, seperti itu. Jadi dia tidak perlu objek. Memang sebentar, saya coba cek dulu. Atau teman-teman boleh dicek di HP-nya. Mari kita cek extens ya, teman-teman. Apakah dia bisa intransitif atau hanya transitif saja? Sebentar, saya cek dulu. Extend. Oke, saya kirim ke grup ya, teman-teman. Sebentar, saya kirim di grup. Nah, ini adalah hasil pencarian di kamus Longman yang offline ya, teman-teman, yang diinstal. Tapi sama kok dengan yang dicek di web. Jadi extend itu verb ya, teman-teman. Yang pertama ada ini masuk ke pengertian yang kedua, yaitu area atau distance. Jadi dia itu adalah intransitive always. Jadi dia hanya bisa intransitif, teman-teman. Oke, jadi artinya to continue for a particular distance or over a particular area. Jadi berlangsung atau apa ya, ada seperti itu ya, untuk jarak tertentu. Jadi artinya seperti itu. Ya, membentang tadi kalau diartikan satu kata dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Gimana, dapat ya, brother? Dasarnya itu verb 1 ya. Sudah kebiasa butuh objek. Oke, nah jadi gini, ini nggak enaknya kata kerja, teman-teman. Tidak semua kata kerja butuh objek. Ya, ada namanya kata kerja itu transitif, ada juga intransitif. Itu hanya istilah. Yang penting teman-teman paham, kata kerja itu ada yang butuh objek. Contohnya ya, membutuhkan itu butuh objek. Membentangkan tadi butuh objek. Kemudian membeli itu butuh objek.
Ya, tapi ada juga kata kerja yang tidak perlu objek walaupun dia aktif. Contohnya kata terjadi. Contohnya lagi kata berdiri. Ya, beda dengan mendirikan ya, teman-teman. Mendirikan butuh objek, tapi kalau berdiri itu tidak butuh objek. Karena nggak enak ketika saya bilang saya berdiri kamu, kan nggak enak. Saya berdiri sebuah usaha, kan nggak enak, teman-teman. Jadi saya mendirikan, dan mendirikan itu bahasa Inggrisnya beda, bukan stand, tapi artinya establish atau organize atau start, seperti itu juga bisa, memulai seperti itu. Dapat ya, tapi hanya kata kerja yang seperti itu. Jadi kata kerja itu ada yang perlu objek, ada yang tidak. Tapi kalau preposisi beda, teman-teman. Preposisi selalu butuh kata benda setelahnya. Jadi preposisi itu selalu butuh objek. Nggak bisa dia berdiri sendiri sebagai posisi kalimat, nggak bisa. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, nah misalkan teman-teman menemukan detail-detail kecil seperti itu, teman-teman tulis saja. Oke, kemungkinan nanti akan keluar lagi. Jadi catatan tambahan seperti itu. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Seperti biasa, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawab ya teman-teman, dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alike, ada juga hind. Oke, antara hind atau alike, mari kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa, cari dulu kelengkapan subjek predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata benda the grouse. Predikatnya adalah has, ya. Kemudian ditarik ke belakang, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, ya teman-teman. Berarti kalimat sudah lengkap. Oke, nah dijawab, sudah ada yang menjawab dan sebagai penjelasannya juga sudah ada. Jadi gini, di kalimat ini teman-teman ada kata sifat yang memiliki objek. Kata sifat itu tidak boleh punya objek, ya. Yang boleh punya objek cuma dua, yaitu kata kerja kalau dia transitif atau memerlukan objek atau butuh objek, dan juga preposisi. Kalau preposisi pasti butuh objek setelahnya. Nah, tapi di soal ini ada kata sifat tapi diikuti objek setelahnya. Oke. Nah, kita cek aja satu-satu. Yang alpha di situ alike. Teman-teman boleh cek di kamus, alike itu kelas katanya adalah kata sifat atau adjektif. Nah, adjektif itu tidak boleh punya objek seperti ini, teman-teman. Oke, ya sudah, yang salah adalah alike ya, teman-teman. Nah, kebetulan ada preposisi, kan nggak mungkin di situ kita isi kata kerja ya. Kita nggak mungkin masukkan predikat di paling depan, nggak bisa, teman-teman. Nah, berarti cuma preposisi. Nah, kebetulan ada preposisi yang artinya sama dengan alike, yaitu mirip atau seperti. Nah, jadi harusnya bukan alike tapi like, ya, teman-teman. Nah, kalau yang for, itu for nggak ada masalah karena kata bendanya jamak, for toast. Toast jamak, for penandanya. Oke, berarti for nggak ada masalah. Kemudian hind itu adalah kata sifat, teman-teman. Setelahnya diikuti kata benda one. One di sini maksudnya adalah toe, ya, atau jari kaki seperti itu. Kemudian the ground itu kata benda sebagai objek dari preposisi above atau object of preposition miliknya preposisi above. Seperti itu untuk dirubah menjadi keterangan, ya. Berarti sudah nggak ada masalah kecuali yang like ya, harusnya like. Jadi harusnya preposisi like. Nanti kalau dibaca like a chicken, the grouse has four toes with the hind one raised above the ground. Kalau diartikan seperti seekor ayam, bebek, ini bebek mentok itu ya teman-teman, yang bebek nggak bisa terbang itu. Jadi bebek memiliki 4 jari kaki dengan kaki bagian belakangnya atau ya jari bagian belakangnya itu apa ya, dinaikkan ke arah atas, maksudnya melawan arah tanah. Jadi bukan hadap ke bawah tanah tapi hadapnya ke atas seperti kayak ayam ya teman-teman, seperti itu. Oke, nice, jawabannya yang alfa. Nggak apa-apa, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, teman-teman, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman, dikirim dulu sebisanya, sepemahaman teman-teman dulu. Nanti kita bahas bersama. Baik, ada jawaban visited, ada jawaban reason juga ya. Oke, ada juga jawaban visited, baik antara visited atau reason. Mari kita cek bersama, teman-teman. Jadi kita cek subjek predikat di situ every year Colorado ya, subjeknya Colorado, predikatnya adalah is visited. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek yaitu who, predikatnya adalah come. Nah, berarti sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Kita cek secara phrasing, oke? Yang pertama every year. Every itu harus diikuti kata benda tunggal dan di situ year tunggal. Berarti every nggak ada masalah. Nah, every itu boleh diikuti jamak ketika kata bendanya ditambahi determiner penanda jumlah jamak, teman-teman. Misalnya setiap 2 minggu itu boleh jamak. Jadi every 2 weeks seperti itu. Tapi kalau nggak ada penanda jumlah bendanya, sorry, every itu cukup diikuti kata benda tunggal saja seperti itu. Berarti every nggak ada masalah ya. Kemudian is visited. Visit itu verb satunya, visited itu verb satunya dia visit, dia butuh objek ya. Artinya mengunjungi, teman-teman. Visit itu. Oke. Nah, karena di situ nggak ada objeknya setelah visited, otomatis ini pasif. Nah, to be verb 3 nggak ada masalah. Visited bukan yang itu yang salah ya, teman-teman. Kemudian who itu conjunction untuk manusia, karena sebelumnya kata benda turis artinya manusia ya, pengunjung. Oke, berarti who nggak ada masalah. Dan who itu ketika kata kerjanya seperti ini ya. Sorry, ini akan kita bahas besok, teman-teman. Jadi who itu bisa merangkap menjadi subjek. Alasannya gimana dan pemakaiannya gimana kita bahas di hari ke-10. Oke, besok. Hari Senin, teman-teman. Jadi who nggak ada masalah. Nah, yang salah adalah reason. Di situ ada kata a variety of. A variety of itu satu kata, teman-teman. Sama kayak a lot of. Sama kayak a number of. Yang mana dia artinya sejumlah atau bermacam-macam atau beragam. Otomatis kata bendanya harus jamak. Oke, teman-teman. Jadi di situ bukan reason, tapi harusnya reasons. Seperti itu. Oke, jadi jangan terkecoh dengan e-nya ya. Karena a variety of itu sama kayak a lot of. A lot of itu walaupun ada e-nya, dia satu kata dengan lot sama of-nya. Oke, dan kata bendanya harus jamak kalau kata bendanya bisa dihitung. Seperti itu. Nah, jadi di situ yang salah reason harusnya reasons. Nanti kalau diartikan, setiap tahun Colorado dikunjungi oleh jutaan turis yang datang untuk bermacam-macam alasan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Dan di sini agak sulit teman-teman, karena penandanya juga di garis bawah ya. Tapi nggak apa-apa. Coba teman-teman jawab kirim dulu jawabannya. Salah, it's okay. Kita belajar. Oke, ada jawaban wealth, ada juga yang alpha ya, berarti many antara alpha atau wealth. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari subjek predikat dulu kelengkapannya ya. Di situ ada subjek many of society's wealth. Predikatnya adalah is controlled. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya sentencing sudah lengkap. Oke, nggak ada masalah dengan kalimat subjek predikatnya. Kalau gitu kita cek phrasingnya satu-satu ya. Di situ ada kata many yang di garis bawahi pertama. Nah, many itu many of atau many aja ya. Many of the atau many aja. Itu kata bendanya harus jamak, teman-teman. Berarti kita cek kata bendanya, ternyata di situ kata bendanya juga di garis bawahi, yaitu wealth. Wealth itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Nggak bisa dijamakkan. Oke, jadi antara many-nya yang salah atau wealth-nya yang salah. Jadi di subjek ini masalahnya. Berarti yang lain udah nggak ada masalah kalau seperti ini. Nah, kalau misalnya kesalahannya di subjek, teman-teman cek predikatnya. Karena subjek itu ditentukan sama bentuk predikat. Kebalikannya, bentuk predikat ditentukan sama bentuk subjeknya. Seperti itu.
Oke. Nah, di situ predikatnya menggunakan is. Dia tunggal subjeknya berarti ya, teman-teman. Berarti wealth nggak ada masalah karena subjeknya tunggal dan kata benda yang tidak bisa dihitung itu nggak bisa dijamakkan. Satu, yang kedua, memang di sini kita bukan butuh yang jamak tapi butuhnya tunggal. Berarti yang salah adalah many-nya, teman-teman. Oke, jadi di sini untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, untuk bilang banyak itu bukan many tapi much. Ya, jadi harusnya bukan many of society's wealth tapi much of society's wealth, seperti itu. Oke, teman-teman. Nanti kalau diartikan banyak dari kekayaan masyarakat dikuasai atau dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar dan agensi-agensi pemerintahan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Nanti kita bahas bersama. Jangan takut salah dulu, oke? Ada yang menjawab sin, ada yang menjawab heard. Oke, antara sin atau heard. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, kita cek dulu kelengkapan subjek predikatnya. Oke. Nah, dari situ kita nanti bisa kok menemukan jalan pintas, teman-teman. Jadi di situ ada subjek yaitu it, predikatnya adalah is ya, subjek predikat. Kemudian ada conjunction yaitu that. Subjeknya adalah a flash. Predikatnya adalah is seen. Kemudian nah before itu bisa conjunction, bisa preposisi, teman-teman. Ya, kita cek aja kata setelahnya supaya kita bisa tahu apakah dia preposition atau conjunction. Nah, di situ setelah before ada kata benda yaitu a clap. Nah, bisa jadi subjek, bisa jadi kata benda saja, objeknya preposisi. Nah, kita cek kata berikutnya ada heard, itu kata kerja, bentuk verb 3. Nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Ya, nah tapi harusnya verb 3 yang berdiri sendiri tanpa tambah-tambahan itu harusnya bukan di setelah kata bendanya, tapi di sebelum kata bendanya, teman-teman. Jadi harusnya tempatnya di sini. Masih ingat di adjektif yang deskriptif atau adjektif jenis kedua itu ada nomor 5 atau nomor 4 saya lupa, itu namanya participle. Oke, nah participle itu tempatnya ya tetap sebelumnya kata benda. Berarti heard di situ itu bukan kata kerja, dia verb 3 ya, teman-teman. Nah, harusnya ini jadi predikat berarti kalau tempatnya mau di situ. Oke, nah dari sini kita sudah ketahuan ini conjunction, ini subjek tapi belum ada predikatnya. Ya sudah, yang salah ketemu langsung, teman-teman, yaitu yang heard. Oke. Atau kita bisa juga menggunakan cara analisa satu-satu. Oke, jadi misalkan nih yang pertama knowledge itu noun ya, kata benda. Cara mengenalinya kita cek kata sebelumnya. Kata sebelumnya adalah kata sifat yaitu common. Berarti nggak ada masalah. Kata sifat menjelaskan kata benda, ya teman-teman. Kemudian flash itu kata benda tunggal karena ada kata a. Flash nggak ada masalah, ya. Kemudian seen itu pasif. Kenapa? Karena dia tidak punya objek. Sedangkan verb satunya yang see ya teman-teman itu butuh objek, artinya melihat. Oke, jadi melihat atau contohnya did you see that? Apakah kamu melihat itu tadi? Misalnya seperti itu. Jadi nggak bisa kita bilang did you see? Nanti artinya jadi apakah kamu tahu, teman-teman? Ya, tapi kalau see di sini artinya lihat seperti itu. Oke, berarti dia harusnya butuh objek. Ini pasif, nggak ada masalah karena nggak ada objeknya ya. Kemudian, nah itu tadi ada conjunction, ada subjek. Nah ini verb 3. Verb 3 nggak bisa jadi predikat. Supaya bisa jadi predikat, kita tambahkan sesuatu. Nah ini omission, teman-teman. Jadi penghilangan kata yang harusnya ada. Ya, nah yang hilang apa? Yang hilang adalah to be. Supaya verb 3 pasif bisa jadi predikat, kita harus tambahkan to be. Jadi di situ bukan heard, tapi is heard. Seperti itu. Jadi it is common knowledge that a flash of lightning is seen before a clap of thunder is heard. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebuah kilatan cahaya akan terlihat atau bisa dilihat
sebelum sambaran petir didengar atau terdengar. Seperti itu. Bukan yang terdengar tapi terdengar ya, teman-teman. Oke, itu tadi jawabannya yang delta yaitu insert. Mungkin ada pertanyaan, Sir, berarti kalimat pasif tidak selalu memakai kata by ya, Sir? No, tidak selalu, teman-teman. Jadi preposisi itu bukan cuma by, teman-teman. Preposisi itu ada banyak sekali. Yang pasti adalah setelah pasif secara umum atau dasarnya pasif itu tidak boleh punya objek. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang verb 3 atau misalkan kata kerja aja di situ ya. Kalau diartikan verb satunya dia butuh objek, tapi setelahnya nggak ada objeknya berarti itu harus verb 3, harus pasif. Harus kalau predikat ya to be verb 3, kalau bukan predikat ya verb 3 saja. Seperti itu, Miss. Nah, si kan kebetulan butuh objek, tapi di situ nggak ada objeknya. Berarti sin di situ adalah verb 3, pasif. Pasif tidak boleh punya objek seperti itu. Jadi pasif tidak selalu by, teman-teman. Banyak sekali preposisi selain by yang bisa jatuh selain setelah pasif. Misalnya nih, saya kalau bilang kelas itu sedang diajar, itu kan pasif. Sedang diisi atau sedang murid-murid di situ sedang diajar. Nah, kita sudah tahu yang ngajar siapa, maka nggak perlu ditambahkan by the teacher, oleh guru itu, karena yang ngajar ya guru. Kecuali yang ngajar adalah misalnya Bapak Presiden, nah itu sesuatu yang beda. Maka boleh. Selain yang sudah jelas, sesuatu yang tidak jelas, misalkan by someone atau by everyone, kan itu nggak perlu ditambahkan. Seperti itu. Jadi kata by itu di pasif tidak selalu atau tidak harus selalu menggunakan by. Seperti itu, teman-teman. Gimana, teman-teman? Apakah dapat maksud dapat ya, Miss? Oke, nice. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, mari kita lanjut. Nah, di sini ini yang terakhir ya, teman-teman. Hati-hati. Ya, di sini adalah masalahnya di makna. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Ini addition, teman-teman. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Ya, that's right. Ada yang menjawab ago, ada yang menjawab time. Mari kita cek bersama ya. Kita cek subjek predikat dulu, teman-teman. Di situ ada faces, kata benda ya. Predikatnya adalah have served. Karena jamak, pakai have, nggak ada masalah. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Oke. Nah, kita cek satu-satu. Subjeknya faces, kata benda jamak. Maka predikatnya pakai verb 1. Nggak ada masalah. Auxiliary pakai verb 1, pakai have. Nggak ada masalah, teman-teman. Kemudian as preposisi diikuti kata benda division. Sebelumnya diikuti kata sifat primary. Nggak ada masalah ya. Kemudian ada of, itu preposisi harus ada kata benda setelahnya. Nah, kata benda time. Di situ kata benda dan nggak bisa dihitung ya, teman-teman. Berarti nggak ada masalah juga time-nya. Nah, di sini addition atau penambahannya adalah di kata ago. Kenapa? Nah, karena ada kata for. For itu artinya selama, teman-teman. Misal nih, kalau saya punya pertanyaan seperti ini, misalnya nih ke teman saya, misalnya, berapa lama kamu sudah bekerja di sini dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman? Contohnya. Nah, misalkan ada dua pilihan jawaban. Yang alfa jawabannya adalah saya sudah bekerja di sini selama 3 bulan yang lalu. Sorry teman-teman, yang lalu. Atau pilihan kedua, saya sudah bekerja di sini selama 3 bulan. Nah, misalkan ada dua kalimat seperti ini. Untuk menjawab berapa lama kamu sudah bekerja di sini, yang alfa, saya sudah bekerja di sini selama 3 bulan yang lalu. Kalau yang bravo, saya sudah bekerja di sini selama 3 bulan. Kira-kira yang enak didengar yang mana, teman-teman?
B. Yang Bravo ya, yang B ya. Oke, nice. Nah, sama. For dalam bahasa Inggris juga sama. For itu diikuti durasi, teman-teman. Jadi sebentar ini saya pindah dulu yang bisa dilihat. Nah, teorinya adalah for itu cukup diikuti durasi. Beda dengan sejak ya. Jadi kalau sejak itu diikuti, ini bedanya for sama since yang sama-sama preposisi. Kalau for itu cukup diikuti durasinya saja, jadi berapa lamanya saja, jangan ditambahkan ago. Tapi kalau since atau artinya sejak baru bisa pakai yang lalu, teman-teman. Jadi yang alfa di situ selamanya saya ganti sejak itu lebih enak. Sejak. Sorry ya, teman-teman agak sulit kalau nulis pakai ini. Jadi saya sudah bekerja di sini sejak 3 bulan yang lalu. Jadi sama kayak saya sudah bekerja di sini selama 3 bulan. Bedanya yang atas since atau sejak itu diikuti kapan mulainya atau ya sudah dari kapan, sejak kapan. Nah, tapi kalau yang Bravo selama itu cukup diikuti berapa lamanya saja, diikuti durasinya saja. Jangan ditambahkan yang lalu, gak enak diartikan, teman-teman. Oke, berarti di sini ada penambahan kata karena nanti maknanya ada di pemborosan yaitu di kata ago. Seperti itu. Ya. Nah, kurang lebih untuk error analisis itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi jeli-jelian main apa namanya? Teliti-telitian ya. Kadang ada informasi-informasi yang kecil-kecil, contohnya seperti ini. For itu kan belum pernah kita bahas detailnya. Nah, nanti teman-teman akan menemukan preposisi-preposisi yang lain selain for. Misalnya since yang tadi tapi tidak ada ago-nya. Misalkan since thousands of years. Nah, sejak ribuan tahun. Kan nggak enak, sejak ribuan tahun. Harusnya sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau thousands of years pakainya for. Jadi for thousands of years. Selama ribuan tahun. Misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman waktu latihan, pokoknya hajar latihan aja. Sebenarnya materi atau teorinya dasarnya sudah kita pelajari di sentencing sama phrasing ya teman-teman di materi hari pertama sampai hari ke-8 seperti itu. Mungkin tinggal detail-detail atau kecil-kecil peritilan-peritilannya saja. Nah, tantangan teman-teman adalah di latihan. Kebetulan besok Sabtu Minggu ya teman-teman. Kalau ada waktu luang mohon diisi waktunya untuk latihan supaya teori tidak hanya menjadi teori saja. Maaf mau tanya lagi, many sama much itu mana yang ditujukan untuk benda yang tidak bisa dihitung? Soalnya sering kebalik. Oke, next. Nah, ini akan saya lempar ke teman-teman dulu. Nah, teman-teman yang sering dengar itu many people atau much people? Yang sering teman-teman dengar atau yang enak didengar yang mana? Yang atas atau yang bawah? Oke, ada many, ada much nih. Nah, berarti bingung. Oke, gak apa-apa. Contoh lagi. Contoh lagi ya. Misalkan bertahun-tahun itu many years atau much years. Yang mana, teman-teman? Many years ya, oke, good. Sama kayak thousands of tadi. Jadi kata benda yang bisa dihitung itu pasti bisa ditambahkan one, bisa ditambahkan two, bisa ditambahkan nah, good. Di contoh ada much money. Uang itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Karena uang itu ada logam, ada kertas, ada rupiah, ada dolar, itu nggak bisa dihitung. Jadi kalau uang itu kita campur, ada dolar, ada apa namanya, ada ada rupiah, itu kita nggak bisa ngitungnya, harus dikurs dulu. Nah, yang bisa dihitung itu adalah currency-nya, mata uangnya. Jadi rupiah itu bisa dihitung. Dolar itu bisa dihitung, tapi kalau uang itu tidak bisa dihitung. Karena uang, apalagi zaman dulu itu uang pakai emas, teman-teman. Emas itu nggak bisa dihitung. Kita nggak bisa bilang 1 emas, 2 emas, nggak bisa. Yang bisa dihitung adalah kepingnya. Kalau sudah emas itu dibuat jadi kepingan, seperti itu. Oke. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan, ya. Many people, bukan much people, ya, teman-teman. Many years, bukan much years. Nah, orang sama tahun itu bisa ditambahi dengan apa namanya, angka. Misalkan 1 orang, 2 orang, berarti orang bisa dihitung. Oke, jadi many ini adalah untuk kata benda yang bisa dihitung. Kalau much, teman-teman, much itu nggak bisa dihitung. Kata bendanya yang nggak bisa dihitung, contohnya money, contohnya water, contohnya juga minyak, yaitu oil. Contohnya juga, nah, ada beberapa kata benda itu yang punya, ada yang bisa dihitung, ada yang tidak, teman-teman. Contohnya masalah. Masalah itu artinya ada 2, yaitu problem. Yang kedua, trouble.
Nah, problem itu bisa dihitung. Problem itu bisa dihitung. Tapi kalau trouble itu tidak bisa dihitung. Nah, jadi kalau saya mau bilang atau saya tulisin dulu ya, biar teman-teman nanti gampang, problem itu bisa dihitung. Kalau trouble itu tidak bisa, teman-teman. Padahal artinya sama-sama masalah. Nah, nanti kalau saya mau bilang banyak masalah, bahasa Inggrisnya gimana? Kalau mau pakai problem, bahasa Inggrisnya gimana? Banyak masalah. Jangan takut salah dulu, teman-teman coba dulu. Many problem ada yang hilang, satu huruf, teman-teman. Masih ingat penanda kata benda jamak? Kata bendanya harus dijamakkan. Ya, that's right. Harusnya many problems. Seperti itu. Nah, kalau mau pakai trouble, berarti gimana? Kalau mau pakai trouble. Nah, hati-hati. Kata benda yang nggak bisa dihitung, itu nggak boleh ditambahkan S. Ya, saya ulang lagi. Kata benda yang nggak bisa dihitung nggak boleh ditambahkan S. Jadi bentuknya selalu tunggal. Maksudnya bentuknya cuma itu, nggak bisa, dia nggak punya bentuk jamak. Oke. Jadi untuk banyak masalah yang pakai trouble, itu kita pakainya much trouble. Seperti ini. Jangan ditambahkan S ya, karena memang kata benda. Contohnya air itu nggak bisa dihitung, bukan much waters, tapi much water. Seperti itu. Banyak uang, much money. Banyak waktu, much time. Karena waktu nggak bisa dihitung. Tapi time punya dua arti ya, teman-teman. Time juga punya arti kali, beberapa kali. Nah itu many times. Tapi artinya bukan beberapa waktu ya. Kalau waktu itu nggak bisa dihitung. Seperti itu. Jadi much time. Saya tidak punya banyak waktu. I don't have much time. Seperti itu contohnya. Jadi bedanya itu tadi, Miss. Many untuk kata benda yang bisa dihitung. Much untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Ketika mereka mau bilang banyak. Seperti itu. Dapat ya? Nah, contohnya seperti ini. Nanti teman-teman, oke. Nanti teman-teman akan dapat di error analisis itu kasusnya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi saya harapkan untuk mengasah pemahaman teman-teman supaya nanti ketika benar-benar tes, entah yang tes dari lembaga atau teman-teman nanti pengen tes dari ITS, karena valid ya untuk sertifikat itu bisa dipakai apapun teman-teman. Kalau yang asli dari ITS, oke. Nah, saya harap teman-teman banyak-banyak latihan. Nanti saya hanya membantu dari backstage atau dari balik layar seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Silahkan teman-teman. Sebenarnya asik kok, kayak main puzzle. Kalau teman-teman, pokoknya jangan dibuat sulit aja. Teman-teman jangan ada mindset ini sulit. Jangan, itu hapuskan teman-teman. Karena itu nanti beneran bakal sulit ketika teman-teman bilang atau sugesti ke diri kita sendiri ini sulit. Oke, jadi bilang ini gampang, enak kok, kayak main puzzle. Kayak nyari ini gandengannya ini gandengannya ini, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Okay, have a great day, everyone.